Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pasar termasuk tempat yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bukan berarti umat muslim tidak diperbolehkan melakukan aktivitas di pasar. Seorang muslim boleh berjualan ataupun mendatangi pasar untuk mencari barang kebutuhan harian. Pasar merupakan tempat bertemunya para penjual dan pembeli. Transaksi jual beli juga lazim terjadi di pasar. Setiap penjual bisa menawarkan dagangannya, sementara pembeli bisa memenuhi kebutuhan dengan berbelanja di pasar. Tempat yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasar tidak ubahnya sebuah tempat yang selalu ramai dikunjungi. Namun pasar termasuk tempat yang paling dibenci Allah. Hal ini diungkapkan dalam sebuah hadis Rasulullah. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Hadis riwayat Muslim. Dikutip dari buku pelajaran Adab Islam 2 oleh Sohendir dan kawan-kawan, disebutkan bahwa pasar memiliki banyak manfaat dan juga banyak perbuatan dosa yang dan sia-sia. Berbagai kezaliman serta kecurangan orang-orang yang berada di dalamnya menjadi pasar adalah tempat yang dibenci Allah. Meskipun demikian, tidak ada dalil yang melarang untuk muslim mendatangi pasar. Bahkan Rasulullah dan para sahabat dikenal sebagai pedagang sukses yang aktivitas hariannya dilakukan di pasar. Adab mendatangi pasar. Agar terhindar dari perbuatan keji yang terjadi di pasar, hendaknya seorang muslim mengerti adab ke pasar. Tujuannya agar selalu dilindungi dari kezaliman yang ada di pasar. Berikut beberapa adab mendatangi pasar. 1. Berzikir atau berdoa kepada Allah. Berzikir pada hakikatnya meminta perlindungan dari godaan dan tipu daya setan. Tidak dipungkiri bahwa pasar adalah pusatnya kebutuhan dunia yang menggiurkan sehingga dapat melalaikan umat muslim. 2. Tidak menyaringkan suara atau berteriak. Kondisi pasar yang sangat ramai terkadang membuat suasana semakin bising. Meskipun demikian, seorang muslim hendaknya tidak berteriak dan menyaringkan suara ketika di pasar. Hal ini berlaku bagi penjual maupun pembeli. Di antara sifat kepribadian Rasul yang dipuji Allah dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Engkau Muhammad adalah hambaku dan Rasulku. Aku namai engkau Al-Mutawakkil." Engkau bukan orang yang keras dan kasar, bukan orang yang suka berteriak di pasar. Engkau tidak membalas keburukan dengan keburukan, bahkan engkau pemaaf dan lapang dada. Hadis riwayat Bukhari. 3. Memenuhi akad. Ingatlah untuk selalu menjaga atau memenuhi akad dan janji serta kesepakatan di antara dua belah pihak, antara pembeli dan penjual. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 1 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Sebagai penjual maupun pembeli harus memenuhi akad ketika melakukan transaksi. Penjual tidak boleh berlaku curang seperti mengurangi timbangan, dan pembeli juga tidak boleh zalim dengan menawar harga yang sangat rendah. 4. Bersikap ramah. Bersikaplah ramah dan memberikan kemudahan di dalam proses jual beli. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Allah akan belas kasih kepada seorang hamba yang ramah apabila menjual, ramah apabila membeli, dan ramah apabila memberikan keputusan. Hadis riwayat Al-Bukhari. 5. Menjaga pandangan. Pasar menjadi tempat berkumpulnya banyak orang, baik laki-laki maupun perempuan. Maka dari itu sudah seharusnya kita bisa menjaga pandangan terhadap lawan jenis yang bukan mahram. 6. Datang ke pasar karena kebutuhan. Ketika ke pasar hendaknya membeli barang atau bahan yang memang diperlukan saja, sehingga terhindar dari segala macam dosa dan kezaliman. Allah juga tidak menyukai hamba yang boros dan mubazir. 7. Amanah dan jujur. Jujur menjadi salah satu perilaku terpuji dalam Islam yang memang semestinya dimiliki setiap muslim. Barang siapa yang berbuat jujur akan mendapat pahala serta kebaikan di dunia dan akhirat. Penjual dan pembeli wajib memiliki sifat jujur dan amanah dalam melakukan transaksi jual beli di pasar. Dalam hal menjual, hindari menyembunyikan aib barang yang dijual atau mencampurkan barang yang bagus dan rusak. Kejujuran inilah yang akan membawa keberkahan.